wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Syaputra. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Cut Nyak Medan atau dikenal dengan UTN Medan. Fakultas Pertanian dan Peternakan, Prodi Agroteknologi, yaitu dengan NPM 20902-1003. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menguji suatu larutan kandungan pada daun bayam dengan menggunakan betadin, atau dalam arti untuk menyelesaikan tugas dari oktaniner kalisijabat SPM AGR dengan mata kuliah biokimia. Oke, sebelum ke pengujian, kita harus mengetahui dulu sejarah dari penemuan vitamin itu sendiri. Oke, sejarah penemuan vitamin. Ada seorang bernama Christian Ejigman yang lahir pada 11 Agustus tahun 1958 dan wafat pada 5 November tahun 1930. Dia meninggal di umur 72 tahun. Ia adalah seorang ilmuwan Belanda yang mendapatkan penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1929 atas hasil karyanya dalam menemukan antineurotik vitamin. Dengan bersama Friedrich G. Hopkins, Christian Ejigman juga menemukan penyebab beri-beri dari mengambil ayam-ayam laboratorium. Ia dilahirkan di Nijkerk, Belanda. Ejigman merupakan putra seorang kepala sekolah, dan pada tahun 1875 ia belajar di sekolah kedokteran militer di Universitas Amsterdam. Lalu ia juga meraih gelar seorang dokter melalui tesis polarisasi saraf pada tahun 1883. Dan tahun itu juga ia berangkat ke Hindia Belanda menjadi seorang petugas kesehatan di Semarang, Cilacap, Jawa Tengah, bahkan sampai ke Padang Sidimpuan di Sumatera Utara, yaitu ia sebagai mikronutrien berupa molekul organik yang esensial untuk kesehatan dan pertumbuhan. Dan fungsi vitamin itu sendiri yaitu sebagai kofaktor non-protein bagi enzim atau terlihat dalam proses penting di tubuh. Oke, sejarah vitamin. Vitamin dalam bahasa Inggris yaitu vital enzyme. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Nama ini berasal dari gabungan kata bahasa Latin vita yang artinya hidup dan anime atau enzyme yang mengacu pada suatu gugus fungsi yang memiliki atom nitrogen atau dengan lambangnya N. Karena pada awalnya vitamin dianggap sedemikian kelak diketahui bahwa banyak vitamin yang sama sekali tidak memiliki atom nitrogen atau dengan lambangnya N. Dipandang dari sisi enzimologi atau ilmu tentang enzim, vitamin adalah kofaktor dalam reaksi kimia yang dikatalisasi oleh enzim. Pada dasarnya, senyawa vitamin dapat digunakan untuk tubuh sebagai perkembangan dan pertumbuhan secara normal. Akan menguji kandungan pada daun bayam. Oke, di sini saya akan menguji suatu larutan kandungan pada vitamin C yaitu asam askorbat. Nah, sebelum ke proses pengujian, di sini ada beberapa bahan yang sudah saya persiapkan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang ada di meja ini. Yang pertama ada 3 buah gelas dengan masing-masing diberi nama untuk larutan bayam, gelas untuk larutan tomat, yang ketiga ada gelas untuk larutan strawberry. Nah, di sini ada cairan yang sudah saya cairkan terlebih dahulu sebelumnya. Di sini ada larutan cairan bayam, daun bayam. Yang kedua ada larutan cairan tomat, dan yang ketiga ada larutan cairan strawberry. Terus ada larutan betadin. Ini ada zat untuk membantu proses pengujian
saya pada kali ini dengan menggunakan betadine. Oke, terlebih dahulu saya akan menguji larutan pada daun bayam yang sudah saya cairkan terlebih dahulu dengan menggunakan larutan betadine atau iodin. Oke, kita mengambil gelas pada larutan bayam. Nah, ini jadi pertanyaannya, mengapa betadine dapat digunakan untuk menguji kadar vitamin C? Nah, karena betadine adalah sebagai indikator yang digunakan larutan betadine dengan mengandung betadine yang mengandung povidin iodin 10% yang setara dengan iodin 1%. Iodin inilah yang sebenarnya menjadi indikator karena reaksi antara asam askorbat dalam vitamin C dan iodin akan menghilangkan warna dari iodin itu sendiri. Nah, betadine yang ketika ditetesi ke dalam larutan vitamin C, ia akan hilang sebab asam askorbat yang terkandung dalam vitamin C tersebut yang menyusun vitamin C akan bereaksi dengan ion iodin di larutan betadine dan dapat menetralisasi ion dalam larutan bayam akan berbeda warna, rasa, dan baunya. Dengan itu, vitamin C adalah nutrisi yang juga dikenal sebagai asam askorbat atau rumus singkatannya yaitu C6H8O6. Nah, vitamin juga bersifat antioksidan. Berbicara mengenai asam askorbat merupakan senyawa yang bersifat asam yang memiliki pH kurang dari 7 dan dapat bereaksi dengan ion berlarut dalam air. Nah, bila dalam larutan betadine dimasukkan vitamin C, maka akan terjadi reaksi antara asam askorbat dengan ion iodin. Akibatnya yaitu iodin yang terlarut akan hilang dari air dan air akan menjadi bening atau mengalami perubahan warna. Nah, jadi di sini yaitu larutan bayam yaitu sebagai pelarut dan betadine, larutan betadine atau larutan iodin yaitu itu sebagai terlarut. Oke, kita langsung saja ke proses pengujiannya. Yaitu di sini sudah ada gelas uji larutan bayam, ada betadine serta ada larutan bayamnya. Oke, pertama-tama kita tuangkan larutan cairan bayam yang sudah dicairkan terlebih dahulu. Kita tuangkan ke dalam gelas uji. Setelah itu kita masukkan cairan betadina ke dalam gelas uji. Gelas ujinya ya. Sebanyak 2 atau 3 tetes. 1, 2, 3. Oke. Setelah itu kita tunggu perubahan antara larutan vitamin pada daun bayam dengan campuran larutan betadina. Kita nunggu beberapa menit ke depan. Nah, jadi ketika larutan betadine dimasukkan ke dalam gelas uji tadi, ini dia akan bereaksi. Mulai bereaksi. Nah, jadi ada perubahan warna terhadap larutan bayam yang telah diuji tadi dengan menggunakan cairan betadine. Bukan hanya warna, akan tetapi bau
Baunya sangat berbeda. Baunya berbeda juga. Yang tadinya sepenuhnya berbau daun bayam, dan ketika dicampurkan betadine ada sebagian bau betadine menyelimuti larutan bayam tersebut. Nampak perbedaannya ini berwarna coklat dan tidak sepenuhnya, dan ini masih terlihat bening. Ini masih larutan biasa yang belum terkena cairan, dan ini yang sesudahnya. Nah, jadi proses reaksi kimianya daun bayam cepat, akan tetapi perubahannya tidak begitu banyak. Reaksinya nampak cepat dia berjalan, cairan betadine tersebut, dan hasilnya tidak begitu tampak coklat, dia agak samar-samar. Jadi larutan bayam yang sudah saya uji tadi, yaitu ia memiliki kandungan basa yang cukup tinggi, sehingga ketika dicampurkan dengan betadine, ia tidak sepenuhnya terjadi perubahan. Tidak terjadi perubahan coklat, asli coklat. Dia hanya samar-samar kecoklatan. Jadi kandungan vitamin bayam ini cukup tinggi juga, namun tak sebanding dengan seperti buah-buahan, yaitu jeruk, lemon, atau hal lain sebagainya yang kadar vitamin C-nya sangat tinggi karena memiliki asam kuat. Kalau bayam dia memiliki basa yang cukup kuat, akan tetapi asamnya tidak begitu banyak. Ada, tapi tidak begitu banyak ya. Jadi itulah hasil dari pengujian saya pada larutan bayam ini, kedua larutan ini. Oke. Jadi sekian dari uji praktikum kandungan yang saya buat pada hari ini. Terima kasih yang udah menonton dan menyaksikan. Semoga uji kandungan yang saya lakukan atau buat ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri atau bagi kita semua. Jika dalam pengujian saya ada yang tidak berkenan ataupun kurang memahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena setiap manusia pasti memiliki kesalahan dan kehilafan. Tidak ada manusia yang begitu sangat sempurna dalam melakukan suatu hal apapun. Akan tetapi manusia sempurna itu adalah manusia yang benar-benar melakukan suatu pekerjaan yang giat, teliti, serta keteguhan yang dia miliki atau skill yang dia punya. Jadi untuk itu jangan lupa subscribe dan like video saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.